Tifus ini terjadi karena ada gigitan kutu atau tungau, yang dimana gejala umumnya adalah demam, sakit kepala, hingga ruam-ruam merah di kulit. Nah, banyak yang salah sangka bahwa tipes dan tifus itu sama, padahal sebenarnya tidak. Karena penyakit tifus ini terjadi karena tadi yaitu bakteri Rickettsia dan Orientia, tetapi kalau penyakit tipes disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Nah, jadi untuk tifus ini terjadi karena adanya gigitan kutu atau kotorannya, sedangkan kalau orang tipes itu bila mengonsumsi makanan yang mengandung salmonella. Lalu apa saja sih jenis-jenis dari tifus itu sendiri? Jenis-jenis dari tifus itu sendiri ada 3. Yang pertama ada jenis epidemik. Tifus epidemik sering terjadi di Amerika Tengah, Amerika Selatan, Afrika, dan Cina Utara. Orang yang pernah terinfeksi jenis ini tetap beresiko terinfeksi kembali. Jenis ini terjadi akibat bakteri Rickettsia prowazekii yang bisa menyebar melalui kutu di tubuh dan biasanya muncul di daerah dengan populasi tinggi dan sanitasi yang buruk sehingga mendorong investasi kutu. Yang kedua, ada jenis endemik. Tifus endemik atau murin umumnya terjadi di Amerika Serikat. Bakteri penyebab jenis ini biasanya menular melalui kutu pada tikus. Namun, jenis ini jarang menyebabkan infeksi berulang. Juga populer sebagai tifus murin. Jenis ini terjadi akibat Rickettsia typhi dan penyebarnya adalah kutu tikus atau kutu kucing. Tifus endemik bisa terjadi pada orang-orang yang berhubungan dekat dengan tikus. Yang ketiga ada jenis Crab. Tifus jenis ini lebih sering terjadi di negara-negara Asia Pasifik seperti Korea, Cina, Indonesia, dan Thailand. Penyakit ini adalah yang paling berbahaya dan dapat menyebabkan gagal organ bila tidak segera mendapatkan penanganan. Jenis ini terjadi akibat infeksi Orientia tsugamushi dan menyebar melalui tungau dalam tahap larva saat mereka menjadi tungau. Jenis tifus ini juga disebut sebagai penyakit tsugamushi. Selanjutnya ada gejala tipus. Pada jenis apapun, gejala tipus biasanya mulai muncul sekitar 10 hari hingga 2 minggu setelah bakteri tersebut masuk ke tubuh. Gejalanya dapat meliputi panas dingin, demam, sakit kepala, nyeri otot seperti saat flu, dan ruam pada kulit. Selanjutnya ada gejala pada setiap jenis tipus. Yang pertama, tipus murina. Gejala lain yang dapat muncul adalah batuk, kehilangan selera makan, mual, sakit perut, dan muntah. Selanjutnya, gejala pada jenis tipus epidemik. Gejala lainnya adalah kebingungan, batuk, napas cepat, mual, dan muntah. Sementara itu, gejala lain dari tipus Crab meliputi kebingungan atau gangguan mental lainnya. Yang kedua, keropeng gelap di area tempat tungau menggigit. Dan yang ketiga, pembengkakan kelenjar getah bening. Saya akan menjelaskan penyebab tifus. Tifus tidak menyebar dari orang ke orang seperti layaknya flu ataupun pilek. Ada 3 jenis tifus dan masing-masing jenis diakibatkan oleh jenis bakteri yang berbeda dan melalui penularan jenis arthropoda yang berbeda. 3 jenis bakteri yang dapat menyebabkan tifus yaitu ada bakteri Rickettsia typhi, Rickettsia prowazekii, dan Orientia tsugamushi. Penyebab bakteri ini bisa melalui gigitan kutu dan tungau ataupun melalui kotoran tungau dan kutu yang berada di kulit kita, dan itu dapat masuk dari luka yang kita lakukan akibat menggaruk bagian yang benjol, dan kotoran dari tungau dan kutu itu masuk melalui luka tersebut. Cara mencegah penyakit tipes, misalnya saja adalah selalu menjaga kebersihan makanan yang akan dikonsumsi, tidak jajan di sembarangan tempat, selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Setelah buang air besar, hendaklah kita mencuci dengan sabun hingga bersih, menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya, ada tips untuk menjaga kesehatan di bagian pencernaan supaya kita terhindar dari berbagai penyakit gangguan pencernaan. Yang pertama, kita harus makan makanan sehat setiap hari. Yang kedua, kita harus minum air yang cukup. Yang ketiga, makanlah dengan porsi yang seimbang dan jangan berlebihan. Yang keempat, telan makanan dengan baik dan makanan secara perlahan. Yang kelima, hindari makanan yang menyebabkan gangguan pencernaan. Dan
Dan yang terakhir, segera konsultasi dengan dokter jika mengalami masalah pencernaan yang kronis atau gejala yang mengganggu di bagian pencernaan.